Trader terhebat yang pernah hidup. Menjadi seorang trader, baik saham maupun forex, sangat diminati terutama bagi orang-orang yang memiliki ambisi cepat kaya. Karena trading identik dengan profit dan kaya cepat. Peluang trading juga sering menjadi incaran orang yang frustasi akibat kegagalan bisnisnya. Mereka melakukan pelarian di trading. Mereka menganggap trading lebih mudah dilakukan daripada bisnis lainnya. Pemikiran seperti itu bisa dimaklumi karena sudah banyak contoh orang-orang hebat di dunia yang menjadi super kaya. Contohnya George Soros, Warren Buffett, dan lain-lain. Tetapi kadang orang hanya melihat satu sisi saja, tidak mau melihat sisi yang lain, bahwa selain ada keuntungan, juga ada resiko. Kali ini saya akan menceritakan kesuksesan dari seorang legendaris yang dianggap sebagai trader terhebat yang pernah hidup. Ia memiliki akhir hidup yang sangat tragis. Kisah ini mengajarkan bagi kita sebagai trader untuk lebih bijaksana mengambil peluang dalam trading, berhati-hati dan tidak menganggap enteng terhadap resiko, dan yang utama bisa menjaga faktor psikologi dengan baik. Inilah kisah seorang Jesse Lauriston Livermore, seorang trader saham Amerika. Jesse Lauriston Livermore dilahirkan pada tanggal 26 Juli 1877 dari keluarga yang miskin di sebuah desa peternakan yang sangat terpencil sekitar 40 mil dari Boston, Massachusetts. Di masa kecil Jesse Livermore kurang mendapat perhatian dari ayahnya. Tetapi sang ibu bertekad ingin memberikan pendidikan yang baik baginya. Jesse Livermore tumbuh menjadi seorang anak yang sangat lemah secara fisik. Tetapi ia tergolong anak yang cerdas. Terbukti ia sangat ahli dalam bidang ilmu matematika. Karena silabus matematika 3 tahun bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun. Jesse Livermore belajar baca tulis di usia 3,5 tahun dan mulai membaca berita keuangan di surat kabar di usia 5 tahun. Jesse Livermore juga memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat. Pada usia 14 tahun, ia diberhentikan dari sekolah oleh ayahnya untuk dijadikan seorang petani. Hati Jesse Livermore dan ibunya begitu hancur. Dibantu oleh ibunya, ia lari dari peternakan Boston. Sang ibu membekalinya dengan uang $5 yang diletakkan dalam gerbong. Sang ibu telah memberikan pesan pada pengemudi untuk menghantarkan ke tempat alamat tertentu. Alih-alih pergi ke tujuan asal, Jesse Livermore berhasil meyakinkan pengemudi untuk menurunkannya di tempat lain, dan perhentian pertamanya adalah di Paine Webber, sebuah perusahaan pialang saham di Boston. Ia diterima bekerja sebagai operator dan merangkap pengurus kantor tersebut dengan gaji $5 per minggu. Jesse Livermore memiliki tugas kantor, yaitu melakukan penulisan harga saham di papan tulis. Ini merupakan pekerjaan yang ideal menurutnya, karena ia dapat melacak jurnal, dan ia menemukan pola dalam angka. Ia menyadari dengan cepat jika tidak ada angka yang acak. Pada tahun 1892, saat itu Jesse Livermore berusia 15 tahun. Ia memutuskan dengan tekad yang kuat untuk mengambil resiko pertamanya dengan melakukan pembelian saham di Shigejo Burlington dan Quincy Railroad di toko ember.
sebesar $5 dan ia berhasil mendapatkan keuntungan $3,12. Inilah keuntungan pertamanya. Pada usia 16 tahun, penghasilan Jesse Livermore dari toko ember jauh melebihi penghasilannya dari Paine-Webber atau jauh melebihi dari gajinya. Maka Jesse Livermore mengambil keputusan untuk melakukan trading full-time dari toko ember tersebut. Di saat usia Jesse Livermore 22 tahun, yaitu pada tahun 1899, keuntungan Jesse Livermore telah mencapai $10.000 dan dengan itu ia memutuskan untuk pindah ke New York City untuk memulai trading di Wall Street. Tetapi tak lama kemudian dari kepindahannya, Jesse Livermore, ia mengalami kerugian besar yang menghabiskan seluruhnya. Setelah merugi besar di Wall Street, Jesse Livermore meminjam $500 dan ia pindah ke St. Louis untuk trading di Virgin Territory. Orang-orang di St. Louis sangat awam terhadap keterampilan trading seperti yang dimiliki oleh Jesse Livermore. Dari hasil pinjaman Jesse Livermore $500, dia berhasil mendapatkan $2.500. Lalu ia kembali ke New York untuk melunasi hutangnya dan ia memutuskan untuk trading di NYSE dan toko ember. Pada bulan Oktober tahun 1900, Jesse Livermore menikah dengan seorang wanita dari India Belay yang bernama Nettie Jordan. Pernikahan ini terjadi hanya beberapa minggu setelah mereka berkenalan. Kegiatan trading tetap dilakukan. Keuntungan terjadi lagi di tahun 1901. Ia kembali ke Wall Street dan membeli saham di Northern Pacific Railway yang kemudian mengubah uang $10.000 menjadi $500.000. Pada tanggal 17 April 1906, ia mengambil posisi sell besar-besaran di Union Pacific Railroad. Kemudian keesokan harinya, San Francisco dilanda gempa bumi yang sangat mengerikan. Jesse Livermore menghasilkan keuntungan $250.000. Pada bulan Oktober 1907, ketika bursa efek New York jatuh 50% dari puncaknya daripada tahun sebelumnya, menciptakan kepanikan para bankir, dan Jesse Livermore mengambil posisi pendek lainnya dan ia menghasilkan $1 juta dalam waktu 1 hari. Namun, ia menahan diri untuk tidak mengambil keputusan lebih lanjut lagi. Ini semua atas permintaan sang mentor, yaitu J.P. Morgan. Alih-alih mengambil posisi pendek, dia sekarang mulai membeli saham sebanyak yang dia bisa dan mendorong orang lain untuk melakukannya. Ini dilakukan agar harga saham pulih seperti awal. Saat melakukannya, ia mendapat keuntungan yang sangat besar, membuat total kekayaannya menjadi berlipat-lipat, $3 juta. Jesse Livermore menjadi pahlawan di mata trader-trader lainnya. Dia sekarang mulai hidup mewah. Dia membeli sebuah apartemen di Upper West Side, membeli sebuah gerbong kereta api dan kapal pesiar senilai $200.000. Sementara itu, dia terus trading dan dengan cepat ia memiliki $5 juta atas namanya. Pada tahun 1908, ia mengalami kejatuhan untuk yang kedua kalinya ketika atas nasihat seorang pedagang komoditas bernama Teddy Price, ia mulai membeli kapas tanpa mengetahui bahwa sebenarnya Teddy Price adalah menjual seluruh sahamnya. Akibatnya,
dia kehilangan hampir 90% dari apa yang dia hasilkan di tahun sebelumnya. Setelah 1908, kerugiannya mulai membengkak dan akhirnya dia mengakumulasi hutang sebesar $1 juta. Dan pada tahun 1915, dia terpaksa harus menyatakan kebangkrutannya sekali lagi. Kebangkrutan inilah yang mengakibatkan perpecahan rumah tangganya dengan Nettie Jordan. 1 tahun setelah pernikahan, Jesse Livermore meminta Nettie untuk menggadaikan koleksi-koleksi perhiasan yang telah ia belikan. Tetapi Nettie menolak. Tidak, katanya, itu perhiasan sangat indah dan aku sangat menyukainya. Hal ini merusak hubungan mereka secara permanen. Mereka berpisah setelah itu dan akhirnya bercerai pada Oktober 1917. Di tahun yang sama dengan perceraiannya dia, Jesse Livermore kembali ke Wall Street dan menggunakan modal yang ditawari oleh fasilitas perdagangan sebanyak 500 saham. Dan dia menggunakannya dengan bijaksana. Tahun 1918, dia mulai berinvestasi besar-besaran pada kapas, mencoba menyudutkan pasar. Tetapi ia menyerah karena atas permintaan Presiden Woodrow Wilson yang telah mengundangnya ke Gedung Putih. Pada waktu itu, ia juga melakukan pernikahannya yang kedua, yaitu pada tanggal 2 Desember 1918 dengan seorang wanita muda berusia 22 tahun, Dorothy Fox Wayne. Dan ia memiliki 2 putra, Jesse Livermore Jr. lahir pada 1919 dan Paul Livermore lahir pada tahun 1922. Kehidupan rumah tangga Jesse Livermore tidak terlalu mulus. Ia sempat melakukan perselingkuhan dengan beberapa penari, sedangkan sang istri hidup dalam kemewahan dan keborosan. Jesse Livermore membeli sebuah rumah yang sangat indah di Great Neck dan membiarkan sang istri menghabiskan uang sesukanya untuk membeli perabotan rumah. Pada tahun 1927, oleh karena keglamoran yang telah terekspos menyebabkan Jesse dan istrinya dirampok dengan todongan senjata di rumah mereka. Hubungan antara Jesse Livermore dan istrinya semakin hari semakin tegang. Hal ini disebabkan antara lain karena Dorothy suka minum minuman keras, juga disebabkan karena perselingkuhan Jesse Livermore, dan juga tentunya karena pengeluaran mereka yang terlalu mewah. Kisah Jesse Livermore terus berlanjut. Ia terus trading dan mendapatkan keuntungan sekitar $100 juta. Hal ini terjadi setelah runtuhnya Wall Street pada antara September dan Oktober tahun 1929. Pada awal tahun 1930-an, karena beberapa masalah pribadi, yaitu rumah tangganya yang semakin buruk juga, Jesse Livermore mulai kehilangan keseimbangan mental. Ia stres. Apalagi perceraiannya dengan Dorothy tak terelakkan. Hal ini terjadi atas gugatan yang telah diajukan oleh Dorothy pada tahun 1931. Dorothy meninggalkan Jesse Livermore dan mengambil tempat tinggal sementara di Reno, Nevada dengan kekasih barunya James Walter Longcop. Perceraian resmi Jesse Livermore dan Dorothy yaitu pada tanggal 16 September 1932. Dorothy mempertahankan hak asuh anaknya dan menerima penyelesaiannya sebesar $10 juta. Kemudian Dorothy menjual rumah di Great Neck, di mana Jesse Livermore membangunnya dengan biaya yang sangat besar sekali, yaitu $3,5 juta.
dan hanya menjual sebesar $222.000. Rumah itu kemudian dirobohkan. Hal ini membuat Jesse Livermore begitu sedih. Pada tanggal 28 Maret 1933, Jesse Livermore yang berusia 56 tahun menikah lagi dengan seorang penyanyi dan sosialita yang berusia 38 tahun, Harriet March Noble. Pernikahan dilakukan di Genoa, Illinois. Mereka bertemu pada tahun 1931 di Wina, di mana March Noble tampil dan Jesse Livermore menjadi penonton saat liburan. March Noble berasal dari keluarga Omaha terkemuka yang sangat kaya raya dan ia memiliki pabrik bir. Jesse Livermore adalah suami kelima dari March Noble. Setidaknya 2 dari suami March sebelumnya telah melakukan bunuh diri, termasuk Warren Noble yang gantung diri setelah Wall Street crash di tahun 1929. Cerita masih berlanjut guys, dengan peluncuran Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat pada tahun 1934, perdagangan Jesse Livermore juga terpengaruh. Pada tahun itu ia menyatakan lagi kebangkrutannya dan keanggotaannya di Chicago Board of Trade ditangguhkan. Meskipun dia yakin dia bisa pulih, tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Pada tahun 1937, dia berada dalam posisi untuk melunasi tagihan pajak sebesar $800.000. Pada tahun 1939, dia membuka bisnis penasehat keuangan dan dia menjual sistem analisa teknisnya. Jadi guys, dia jadi guru trading. Tetapi kewajibannya tetap lebih besar daripada asetnya. Pada tanggal 28 November 1940, Jesse Livermore bunuh diri dengan pistol Colt otomatis di ruang ganti hotel Shirley Netherlands di Manhattan. Di saat itu berusia 63 tahun. Akhir hidup Jesse Livermore begitu tragis. Pada suatu waktu, dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Namun pada saat bunuh diri, ia memiliki kewajiban hidup yang lebih besar dari seluruh asetnya. Dalam karirnya yang panjang, ia telah menyatakan kebangkrutannya sebanyak 3 kali. Jesse Livermore terkenal karena bukunya tahun 1940, How to Trade Stocks. Buku ini menawarkan panduan langkah demi langkah tentang berbagai aspek trading, seperti cara membaca dan menganalisis perilaku pasar dan saham, waktu pasar, pengelolaan uang, dan kontrol emosional atau psikologi trading. Guys, uang itu bisa dicari, benar kan? Tetapi nyawa hanya satu. Kalau sudah hilang, tidak bisa kembali. Kebahagiaan dalam hidup adalah hal yang utama. Dengan kepandaian yang hebat, kekayaan yang luar biasa, tanpa manajemen hidup yang baik, semuanya akan berakhir sia-sia. Di sini kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita seorang Jesse Livermore. Memang trading bisa membuat kita kaya, tetapi lebih dari itu, pengelolaan risiko, pengelolaan profit, itu yang paling penting. Kita semua sebagai trader tidak ingin memiliki akhir hidup seperti ini. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah ada faktor lain selain ketidakmampuan Jesse Livermore dalam mengendalikan dengan baik hidupnya yang membuat dia bangkrut? Atau karena faktor mental yang kacau? Atau faktor kutukan dari seorang istri yang telah beberapa kali menikah dan ternyata suaminya bunuh diri juga? Yang jelas dari kisah ini kita bisa ambil sisi positif dari cerita bisnis trading,
yaitu trading jika dilakukan dengan benar akan menghasilkan finansial yang luar biasa. Silakan guys, komen di bawah pendapat kalian ya.